Aquaman and the Lost Kingdom merupakan sequel Aquaman pada tahun 2018 yang akhirnya dirilis setelah beberapa kali mengalami penundaan tayang. Aquaman and the Lost Kingdom tercatat sebagai film ke-15 dari saga DC Extended Universe, menyusul keputusan Warner Bros. Untuk mereset waralaba DC menjadi DC Universe yang dipimpin oleh James Gunn. Arthur Curry harus kembali melawan David Kane yang sekarang semakin kuat dan menjadi ancaman besar bagi kehidupan Atlantis. Arthur terpaksa bekerja sama dengan Orm, saudaranya sekaligus mantan musuhnya demi nasib Atlantis. Berikut adalah alur cerita Aquaman and the Lost Kingdom dengan sudut pandang dari pemeran utama, Arthur Curry atau Aquaman. Hai, aku adalah Arthur Curry, biasa disebut dengan Aquaman. Ayahku adalah seorang manusia biasa yang hidup di daratan, sementara ibuku adalah bangsa Atlantis yang tinggal di dalam lautan. Aku mewarisi kekuatan dari ibuku dan juga keberanian serta kebaikan hati dari ayahku. Sama seperti ayahku, aku juga menikahi seorang wanita cantik dari bangsa Atlantis bernama Mera. Dan kami dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Arthur Jr. Sebelum kehidupanku sangat normal bersama ayahku. Namun, suatu ketika saudaraku Orm ingin menghabisi seluruh makhluk yang ada di daratan karena kebenciannya kepada manusia. Mulai saat itu aku ditakdirkan untuk menghentikan Orm dan merebut tahta kerajaan Atlantis. Meskipun aku tidak menginginkannya, tapi aku harus melakukannya demi menjaga perdamaian antara penghuni lautan dan daratan. Aku berhasil menghentikan Orm dan membicarakannya di sebuah pulau yang tandus agar dia tidak melarikan diri. Untuk menjaga perdamaian, aku harus memimpin kerajaan bawah laut dengan berbagai aktivitas kerajaan, seperti hal-hal yang berhubungan dengan politik dan diplomasi. Selain itu, aku juga dituntut untuk rutin menghadiri rapat dengan pimpinan kerajaan bawah laut lainnya. Mera juga selalu mendampingiku untuk mengurus hal-hal yang sangat merepotkan bagiku. Di waktu yang senggang, kami juga menyempatkan diri untuk singgah ke daratan dan mengasuh Arthur Jr. Karena Arthur Jr. masih bayi, jadi kami menitipkannya kepada ayahku. Semua berjalan dengan baik semenjak aku menjadi raja di Atlantis menggantikan Orm. Hingga suatu saat David Kane atau yang dikenal dengan Black Manta kembali muncul di kehidupanku untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Sebelumnya, David dan ayahnya adalah perompak yang selalu menjarah kapal-kapal yang sedang bertugas. Saat itu, aku menghentikan kekejaman David dan di sana ayahnya terbunuh karena ulahnya sendiri. David tidak terima dengan kematian ayahnya dan ingin membunuhku serta ingin menghancurkan semua kerajaan yang ada di bawah laut. David dan tim rahasianya berusaha mencari teknologi tersembunyi yang bisa mengalahkanku. Pencarian itu berujung kepada sebuah trisula hitam berkekuatan sihir kuno yang ditemukannya di reruntuhan salju. Trisula hitam itu adalah milik Raja Kordax, saudara dari Raja Altan, pemimpin Atlantis terdahulu. Kekejaman Kordax membuat dirinya dan kerajaannya terkena kutukan dan mengubahnya menjadi monster. Sebelum Kordax mengacau dan menghancurkan lautan, Atlan berhasil menyegelnya dengan menumpahkan darahnya sendiri. Akhirnya Kordax dan kerajaannya berhasil dibekukan oleh Atlan. Setelah David mendapatkan Trisula hitam, dirinya dipengaruhi oleh Trisula dan mendapatkan kekuatan yang besar. Lewat Trisula hitam, Kordax memerintahkan David untuk membebaskannya dari segel dengan bayaran akan memberikan pasukan dan kekuatan yang lebih. Untuk menghadapi David, aku terpaksa membebaskan Orm demi keselamatan lautan dan Atlantis. Meski awalnya kami masih berseteru kecil, akhirnya aku dan Orm bisa menyatukan kekuatan untuk mengalahkan David yang dirasuki arwah Kordax. David berhasil membebaskan Kordax, tapi dengan cepat aku menghunuskan trisulaku tepat di kepala Kordax. Akhirnya Kordax musnah untuk selamanya. David juga terjatuh ke dalam reruntuhan yang sangat dalam dan bebatuan menutupinya.
Setelah semua berakhir, penghuni lautan secara terang-terangan naik ke permukaan, dan aku sebagai raja akan melakukan kehidupan baru guna manusia daratan dan penghuni laut bisa hidup berdampingan. Aku juga membebaskan Orm dengan alasan Orm tidak selamat dalam pertempuran. Karena aku yakin Orm sudah berada di jalan yang benar dan bagaimanapun juga dia adalah saudaraku.